Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Amar Abdullah dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, lebih tepatnya pada Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran Rombel A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pemaparan materi mengenai apa itu Tripusat Pendidikan. A few moments later. Masuk pada materi pertama, yaitu apa itu pengertian Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan adalah suatu konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Tripusat Pendidikan terdiri dari 3 unsur pendidikan, yang ketiganya harus sinergis untuk mencapai cita-cita pendidikan. Nah, kenapa disebut harus sinergis? Karena ketiga unsur Tripusat Pendidikan sangatlah mempengaruhi satu sama lain. Ketiga lingkungan pendidikan sangat terikat dalam pendidikan seorang anak. Menurut Futyartanta dalam buku Kataman Siswa pada tahun 1990, Tripusat Pendidikan meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan perguruan atau sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat atau pemuda. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu pengertian dari Tripusat Pendidikan, ada juga apa itu peran Tripusat Pendidikan. Peran Tripusat Pendidikan sendiri memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu seorang anak, yaitu memiliki karakter yang cerdas, tangguh, dan berkarakter yang baik. Materi selanjutnya, Tripusat sendiri memiliki 3 jenis, yaitu pendidikan karakter siswa di lingkungan keluarga, yang kedua adalah pendidikan di lingkungan sekolah atau perguruan, dan ketiga adalah pendidikan seorang anak di lingkungan masyarakat atau di lingkungan pemuda. Yang pertama adalah pendidikan anak di lingkungan keluarga. Pendidikan ini adalah pendidikan yang paling dasar bagi seorang siswa atau seorang anak. Mengapa demikian? Karena di tempat inilah dia akan membentuk suatu karakter, dimulai dari agama, karakter anak itu sendiri yang biasanya mencontoh oleh orang tuanya. Orang tua atau wali diharapkan dapat mendidik, membesarkan, dan mengasuh seorang anak itu dengan baik, yaitu seperti memberikan contoh perilaku yang baik, sikap yang baik, dan nilai religius yang baik. Yang kedua adalah pendidikan seorang anak atau siswa di lingkungan sekolah atau perguruan. Nah, di sini tempat itulah yang menjadi rumah kedua bagi seorang anak dalam membentuk suatu karakter. Di sekolah sendiri biasanya menyediakan suatu metode atau budaya yang baik, seperti ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga budi pekerti yang baik. Nah, apa contoh dari kebudayaan tersebut? Biasa terjadi di lingkungan sekolah adalah sekolah mengajarkan apa itu gotong royong, disiplin, kejujuran, dan lain sebagainya. Masuk pada jenis yang terakhir adalah pendidikan seorang anak di lingkungan masyarakat atau pemuda. Layaknya pendidikan keluarga dan pendidikan di sekolah, di lingkungan masyarakat ini sendiri juga ikut berpengaruh dalam membentuk suatu karakter seorang anak atau siswa. Apa contohnya? Di sini yang akan memberikan pengaruh tersebut adalah di mana dia bergaul, berteman, berperilaku di lingkungan masyarakat itu bagaimana. Di sini dia akan lebih terpengaruh pada hal-hal tersebut. Contohnya apabila dia bergaul dengan anak yang baik. Nah, biasanya anak tersebut akan mengikuti hal baik tersebut. Tripusat Pendidikan juga memiliki beberapa manfaat, yaitu pertama, keluarga semakin peduli pada perkembangan seorang anak. Yang kedua, masyarakat ikut terlibat dalam mengaktualisasi kemampuan seseorang individu atau seseorang anak. Yang ketiga, anak semakin hati-hati dalam belajar maupun berperilaku. Karena apa? Karena merasa bahwa dirinya itu selalu diperhatikan oleh orang tua maupun orang-orang yang di sekitarnya. Dan yang terakhir, anak terlatih dalam berpikir efektif, sistematis, dan efisien. Nah, pada pemaparan saya tadi di atas dapat disimpulkan bahwa Tripusat Pendidikan adalah suatu institusi atau pusat di mana pendidikan dan pelatihan berbagai jenis ditawarkan, termasuk tingkat pendidikan formal dan non-formal. Institusi ini berperan penting dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan individu atau seorang anak, serta memfasilitasi pembelajaran dalam berbagai konteks.
Nah, itulah sedikit pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam pemaparan saya tadi di atas dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah dalam memberikan pemaparan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.